Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Aziza Al-Ansori. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis beberapa permasalahan yang sering terjadi pada siswa berdasarkan teori-teori psikologi sosial yang telah dipelajari selama perkuliahan. Pertanyaan pertama, bagaimana menjelaskan anak yang tidak dapat memahami tugas yang diberikan guru? Menurut Gordon W. Allport, persepsi sosial merupakan proses seseorang memahami dan memberikan makna terhadap informasi yang diterimanya. Setiap siswa memiliki persepsi yang berbeda karena dipengaruhi oleh pengalaman, perhatian, kemampuan memahami, dan kondisi emosinya. Oleh karena itu, ketika guru menjelaskan tugas, tidak semua siswa akan menangkap informasi dengan cara yang sama. Ada siswa yang langsung memahami, tetapi ada pula yang merasa bingung karena kurang fokus, malu bertanya, atau sedang menghadapi masalah pribadi. Misalnya, ketika guru memberikan tugas proyek secara lisan, sebagian siswa justru mengerjakan dengan cara yang berbeda karena memiliki persepsi yang berbeda terhadap instruksi tersebut. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kesulitan memahami tugas bukan selalu disebabkan oleh kemampuan siswa yang rendah, tapi juga dipengaruhi oleh proses persepsi sosial yang berbeda pada setiap individu. Selanjutnya, mengapa ada siswa yang tidak mau belajar? Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori motif sosial. Motif merupakan dorongan yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan. Ketika siswa tidak memiliki tujuan belajar, kurang mendapat dukungan dari keluarga, atau merasa belajarnya tidak memberikan manfaat bagi dirinya, maka motivasi belajarnya menjadi rendah. Sebaliknya, siswa yang memiliki cita-cita serta memperoleh dukungan dari orang tua dan guru cenderung lebih semangat mengikuti pembelajaran. Sebagai contoh, saat ini masih banyak siswa yang lebih memilih bermain media sosial dibandingkan belajar karena mereka memperoleh kesenangan secara instan dari media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa dorongan untuk memperoleh kesenangan lebih kuat daripada dorongan untuk belajar. Oleh karena itu, guru BK perlu membantu siswa menemukan tujuan belajar yang sesuai dengan potensi dan cita-citanya. Pertanyaan ketiga, bagaimana anak-anak dapat bekerja sama untuk membuli temannya? Hal ini dapat dianalisis menggunakan teori kognisi sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh cara berpikir dan cara menafsirkan situasi sosial di sekitarnya. Dalam kasus bullying, pelaku sering menganggap bahwa mengejek teman hanyalah candaan, karena melihat perilaku tersebut dilakukan oleh anggota kelompok lainnya. Akibatnya, mereka merasa tindakan tersebut adalah sesuatu yang wajar. Contohnya, beberapa siswa bersama-sama mengejek temannya karena penampilan atau kondisi ekonomi. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat melukai perasaan korban. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa perubahan cara berpikir dan penanaman empati sangat diperlukan untuk mencegah bullying di sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimana menjelaskan siswa yang terlibat tawuran antar pelajar? Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori agresi. Agresi merupakan perilaku yang bertujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Tawuran biasanya dipicu oleh rasa marah, balas dendam, provokasi, serta solidaritas kelompok. Tidak sedikit siswa yang sebenarnya tidak memiliki masalah pribadi, tetapi tetap ikut tawuran karena ingin membela nama sekolah atau kelompoknya. Oleh sebab itu, sekolah perlu mengembangkan kemampuan pengendalian emosi, penyelesaian konflik secara damai, dan pendidikan karakter agar perilaku agresif dapat diminimalkan. Pertanyaan kelima, mengapa siswa muda ikut-ikutan bolos sekolah bersama teman-temannya? Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori konformitas. Konformitas adalah kecenderungan seseorang mengikuti perilaku kelompok agar diterima oleh lingkungan sosialnya. Pada masa remaja, kebutuhan untuk diterima oleh teman sebaya sangat tinggi. Akibatnya, meskipun mengetahui bahwa bolos sekolah merupakan tindakan yang melanggar aturan, sebagian siswa tetap melakukannya karena tidak ingin dianggap berbeda oleh kelompoknya. Contohnya, ketika satu kelompok mengajak pergi keluar sekolah pada jam pelajaran, anggota kelompok lainnya ikut meskipun sebenarnya merasa ragu. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh teman sebaya sangat kuat terhadap perilaku siswa. Pertanyaan keenam, bagaimana pengaruh teknologi terhadap gaya hidup siswa saat ini? Perubahan sosial akibat perkembangan teknologi telah mengubah cara siswa belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi.
Di satu sisi, teknologi mempermudah siswa memperoleh informasi dan mendukung pembelajaran. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan gawai, menurunnya konsentrasi belajar, serta munculnya kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu, siswa perlu memiliki kemampuan menggunakan teknologi secara bijak agar perkembangan teknologi memberikan manfaat yang positif. Pertanyaan ketujuh, bagaimana menjelaskan adanya aktivitas kelompok siswa yang menolak kebijakan sekolah, terutama mengenai iuran kegiatan sekolah? Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori gerakan sosial. Gerakan sosial muncul ketika sekelompok individu memiliki kepentingan yang sama dan ingin memperjuangkan aspirasinya. Penolakan terhadap suatu kebijakan bukan berarti selalu negatif. Apabila dilakukan melalui musyawarah, diskusi, dan komunikasi yang baik, maka hal tersebut merupakan bentuk partisipasi siswa dalam menyampaikan pendapat. Namun, apabila dilakukan dengan cara memaksa atau melanggar aturan, maka dapat memicu konflik antara siswa dan pihak sekolah. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka menjadi kunci dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Pertanyaan terakhir, bagaimana menjelaskan peran provokator dalam demonstrasi pelajar? Fenomena ini berkaitan dengan teori tingkah laku massa. Dalam suatu kelompok besar, individu lebih mudah terbawa emosi dan mengikuti tindakan kelompok. Kehadiran provokator dapat memengaruhi cara berpikir anggota kelompok sehingga situasi yang awalnya damai berubah menjadi tindakan yang tidak terkendali. Misalnya, demonstrasi yang awalnya hanya bertujuan menyampaikan aspirasi dapat berubah menjadi kericuhan karena adanya ajakan melalui tindakan anarkis. Oleh sebab itu, siswa perlu memiliki kemampuan berpikir kritis serta tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang bertentangan dengan norma. Kesimpulannya, berbagai permasalahan yang terjadi pada siswa dapat dipahami melalui teori-teori psikologi sosial. Persepsi sosial menjelaskan bagaimana siswa memahami informasi, motif sosial menjelaskan dorongan belajar, kognisi sosial menjelaskan munculnya bullying, teori agresi menjelaskan tawuran, konformitas menjelaskan perilaku ikut-ikutan, perubahan sosial menjelaskan dampak teknologi, gerakan sosial menjelaskan tindakan kelompok, dan tingkah laku massa menjelaskan pengaruh provokator dalam demonstrasi. Sebagai calon guru bimbingan dan konseling, pemahaman terhadap teori-teori tersebut sangat penting agar kita mampu membantu siswa menemukan solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.